5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 di tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 1 keteraturan yang menunjukkan pembelajaran yang pertama. Karena materi hari ini agak banyak nih, mari kita langsung saja mulai belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, perhatikan kedua gambar berikut ini dengan seksama. Apakah yang dapat kamu katakan tentang gambar tersebut? Nah, ini adalah gambar terjadinya siang dan malam. Apakah yang membedakan keduanya? Tentu ada bedanya adik-adik. Kalau malam gelap, kalau siang berarti terang ya adik-adik ya. Kalau malam itu ada benda langit yang bersinar, itu seperti bintang. Lalu juga ada bulan yang mendapatkan cahaya pantulan dari matahari. Sedangkan kalau di siang hari, benda langit yang bersinar adalah mataharinya. Benda langit apa sajakah yang kamu lihat? Nah, di sini ada bulan, bintang, lalu ada matahari. Apakah kamu pernah melihatnya secara langsung? Nah, kalian bisa menuliskan beberapa pertanyaan yang terlintas di dalam pikiran kalian ketika melihat dua gambar tersebut dan bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Bersama dengan teman sebangkumu, coba adik-adik diskusikan tentang nama-nama benda langit tersebut. Tuliskan juga semua fakta menarik yang kamu ketahui tentang benda langit tersebut. Jika diperlukan, kamu dapat menggunakan sumber lain seperti buku pengetahuan, surat kabar, majalah, atau sumber informasi elektronik lainnya. Nah, di sini kita akan belajar macam-macam benda langit terlebih dahulu. Kak Citra akan menjelaskan di sini benda langit yang pertama, yaitu adalah bintang. Nah, matahari merupakan salah satu bintang yang ada di semesta adik-adik. Pengertian bintang itu artinya benda langit yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Matahari merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari itu menjadi anggota tata surya terbesar sekaligus sebagai pusatnya tata surya. Beberapa lapisan yang menyusun matahari adalah lapisan korona, kromosfer, fotosfer, dan lapisan inti. Lalu benda langit yang kedua adalah planet nih adik-adik. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu yang disebut dengan orbit. Planet itu tidak memiliki cahaya sendiri. Penampakan planet yang terlihat terang di langit karena planet itu memantulkan cahaya bintang atau cahaya matahari. Sistem tata surya memiliki 8 planet yang meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, Kak Citra akan jelaskan secara singkat tentang masing-masing planet. Planet yang pertama adalah Merkurius adik-adik. Nah, ini gambarnya ya. Nah, Merkurius ini adalah planet yang paling kecil. Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Ciri-ciri dari planet Merkurius ini adalah memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari, berwarna abu-abu, memiliki jarak 50 juta kilometer dari matahari, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berdiameter sekitar 4.879 km, lalu suhunya ini sangat panas adik-adik, 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap ke matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Otomatis dari sini manusia tidak bisa hidup di planet Merkurius.
Berikutnya adalah Venus. Nah, planet Venus ini merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus ini sering muncul pada pagi dan sore hari, maka planet Venus ini dikenal sebagai bintang fajar dan bintang senja. Ciri-ciri planet Venus adalah yang pertama tadi dikenal bintang fajar dan bintang senja, berwarna putih kekuningan, memiliki jarak 108 juta kilometer dari matahari, lalu memiliki diameter itu 12.104 kilometer dan berotasi melawan arah dari rotasi planet-planet yang lainnya. Yang ketiga adalah planet bumi yang kita tinggali. Bumi terdapat pada urutan ketiga planet yang terdekat dengan matahari. Bumi ini terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Ciri-ciri planet kesayangan kita ini adalah yang pertama berwarna berwarna biru kehijauan. Yang kedua memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari. Memiliki diameternya itu sebesar 12.742 km dan memiliki satu satelit alami yang bernama Bulan. Planet yang keempat adalah Mars adik-adik. Nah, planet Mars ini merupakan planet yang berada di urutan keempat dari matahari. Mars ini juga disebut dengan planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Ciri planet Mars adalah jarak antara Mars dan matahari itu sekitar 227 juta kilometer. Memiliki diameter 6.779 km dan memiliki dua satelit yang namanya adalah Phobos dan Deimos. Planet yang berikutnya, yang kelima adalah Jupiter. Nah, planet Jupiter ini berada di urutan kelima dan merupakan planet yang terbesar di tata surya kita. Ciri-ciri dari planet Jupiter ini adalah yang pertama, ini termasuk planet terbesar. Yang kedua, memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna orange, kecoklatan dan putih adik-adik. Memiliki jarak sejauh 778,55 juta kilometer dengan matahari. Diameternya itu sekitar 139.820 kilometer. Makanya ini termasuk planet terbesar adik-adik. Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak ini nih pada tata surya, yaitu sekitar 67 satelit. Selanjutnya adalah Saturnus adik-adik. Nah, selain menjadi planet yang berada di urutan ke-6, Saturnus ini juga terkenal dengan cincin yang mengelilinginya ini adik-adik ya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Berikut adalah ciri planetnya. Berwarna kuning pucat, lalu memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Lalu jarak antara planet Saturnus dan matahari itu sejauh 1,4 miliar kilometer. Lalu diameternya sebesar 116.463 km dan memiliki satelit sebanyak 56 satelit. Planet yang berikutnya ada Uranus adik-adik. Planet Uranus ini merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya. Planet ini merupakan planet dengan suhu yang terdingin karena mulai jaraknya jauh dari matahari adik-adik, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Bayangkan 0 derajat Celcius saja bisa mengubah air menjadi es, apalagi minus 224 derajat Celcius. Ciri-ciri planet Uranus antara lain, yang pertama merupakan planet yang memiliki suhu terendah dan terdingin. Lalu berwarna biru muda, memiliki jarak 2.870 juta kilometer dari matahari. Memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal, berdiameter 50.724 kilometer. Berikutnya adik-adik, memiliki satelit sebanyak 27 buah satelit adik-adik.
Berikutnya ada planet Neptunus. Planet Neptunus ini adalah urutan terakhir nih dalam sistem tata surya. Jaraknya dengan matahari itu sekitar 4.450 juta kilometer. Ciri-cirinya planet Neptunus adalah berwarna biru, memiliki jarak 4,5 miliar kilometer dari matahari, berdiameter 49.530 km dan dikelilingi oleh 8 buah satelit, diantaranya yang terkenal adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Lalu benda langit yang berikutnya adalah satelit nih adik-adik. Nah, satelit adalah benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Satelit itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu satelit alami ya, yang benar-benar alami ciptaan Tuhan, dan ada juga satelit buatan yang diciptakan oleh manusia. Satelit alami ini merupakan satelit yang sudah ada dalam sistem tata surya. Contoh satelit alami adalah bulan, ini satelitnya bumi. Lalu ada Phobos dan Deimos itu dari planet Mars, serta Triton dan Nereid itu dari satelitnya Neptunus. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit buatan ini sengaja diorbitkan di langit untuk kebutuhan manusia. Misalnya untuk mengetahui iklim dan cuaca nih adik-adik ya. Itu adalah salah satu fungsi satelit yang manusia buat untuk bumi adik-adik. Berikutnya ada komet nih. Nah, komet itu sering juga disebut dengan bintang berekor. Hal ini dikarenakan penampakan komet yang menyala seperti bintang yang menyala dan memiliki ekor. Namun sebenarnya komet ini merupakan kumpulan debu es dan gas yang membeku. Ekor komet akan selalu menjauhi matahari adik-adik. Komet merupakan benda langit yang terbentuk dari bentuk orbit dari komet adalah lonjong. Lalu ada asteroid. Nah, asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Nah, jumlah asteroid ini sangat banyak dan membentuk namanya sabuk asteroid. Letak sabuk asteroid ini paling banyak terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter adik-adik. Terkadang ya adik-adik ya, asteroid ini akan saling bertabrakan. Nah, tubrukan antara asteroid akan menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil yang disebut dengan meteorit. Nah, meteoroid itu apa? Nah, meteoroid itu adalah batuan-batuan kecil di langit yang melayang-layang di angkasa. Meteorit ini dapat berasal dari tubuhkan dari asteroid tadi. Nah, meteoroid ini yang masuk dalam atmosfer bumi disebut dengan meteor ya. Sebelum ke permukaan bumi, meteorit ini akan bergesekan dengan atmosfer. Kondisi tersebut membuat meteor terlihat tampak berpijar, sehingga meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih. Meteor yang berhasil sampai ke bumi disebut dengan meteorit ya. Itu ya bedanya ya. Itu tadi benda-benda langit yang kita ketahui ya adik-adik. Nah, kalian telah berdiskusi tentang benda-benda langit tadi yang sudah Kak Citra jelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya apa sih hal-hal yang ingin kalian ketahui tentang benda-benda langit? Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian. Mari kita simak percakapan Lani dan Siti berikut ini. Wah, menarik sekali ya mengetahui tentang benda-benda langit di alam semesta. Banyak hal tentang alam semesta yang belum saya ketahui, Siti, kata Lani. Benar Lani, tempat tinggal kita bumi ini contohnya. Bumi hanya sebagian kecil dari benda langit yang ada di alam semesta. Para ahli astronomi masih terus mempelajari banyak hal tentang alam semesta. Dari mereka kita mendapatkan pengetahuan tentang luar angkasa dan alam semesta ini. Aku sudah tidak sabar ingin membaca beberapa keterangan tentang benda-benda langit dalam artikel berikut. Yuk kita baca bersama Lani. Nah, di sini ada artikel yang berjudul, tidak ada judulnya ya, hanya artikel saja ya adik-adik ya. Setiap planet dalam tata surya itu berada pada garis edar
berbentuk elips yang disebut dengan orbit. Nah ini adik-adik, garis edar ini disebut dengan orbit. Nah selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak akan saling bertabrakan adik-adik. Planet yang mengelilingi matahari tadi ada Merkurius, lalu Venus, Bumi, Mars, Jupiter atau Jupiter ya, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet itu juga berputar loh pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya itu disebut dengan rotasi. Nah, rotasi bumi itu menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam, seperti yang kita pelajari pada tema sebelumnya. Semua planet yang ada dalam tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari ini juga disebut sebagai pusat tata surya adik-adik. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Nah, setiap planet ini memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Lalu tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Nah, itu juga sudah kita pelajari pada tema sebelumnya. Coba adik-adik sekarang bermain peran nih. Sistem tata surya itu bergerak melibatkan 8 planet dan matahari sebagai pusatnya. Hal ini pasti menarik untuk diamati. Kamu dan teman-temanmu bisa bermain peran nih. Permainan ini menunjukkan pergerakan planet-planet dan matahari di dalam sistem tata surya kita. Perhatikan bahwa setiap planet dalam tata surya akan melakukan rotasi dan revolusi terhadap matahari secara bersamaan. Nah adik-adik, alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah ada kertas karton, lalu spidol. Nah perhatikan dengan seksama gambar sistem tata surya pada halaman sebelumnya. Lalu kalian bisa namai setiap planet yang terdapat dalam tata surya secara berurutan. Buatlah kelompok yang terdiri atas 9 orang. Satu orang itu akan berperan sebagai matahari dan yang lainnya itu berperan sebagai 8 planet yang ada dalam tata surya. Potong kertas karton sesuai kebutuhan. Kemudian tuliskan nama-nama planet dengan menggunakan spidol. Pasang tali pada kedua ujung karton lalu kalungkan pada leher setiap anggota kelompok. Nah, setiap anggota kelompok diperbolehkan untuk berdandan sesuai dengan karakter planet yang diwakili berdasarkan imajinasi. Lalu lakukan diskusi dengan anggota kelompok untuk menentukan peran dari setiap anggotanya ya. Nah, setiap anggota harus belajar karakteristik dari setiap planet yang dipelajari. Kalian telah berlatih peran dan mengetahui orbit planet dan revolusinya terhadap matahari. Nah, sekarang coba adik-adik peragakan peristiwa rotasi dan revolusi planet dalam tata surya terhadap matahari. Nah, kalian bisa membuat laporan dari hasil pengamatan kalian berikut ini nih adik-adik ya. Nah, ini sudah Kak Citra buatkan laporannya. Judulnya itu bermain peran sistem tata surya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui cara kerja sistem tata surya yang diperagakan. Metodenya adalah dengan bermain peran. Hasil pengamatannya apa? Oh, setiap planet dalam tata surya itu berada di garis edar yang berbentuk elips yang disebut dengan orbit. Selama tetap berada di orbit, maka semua planet-planet tidak akan saling bertabrakan. Nah, planet yang mengelilingi matahari itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kesimpulannya dari pengamatan ini apa? Oh, semua planet yang berada di sistem tata surya itu akan berputar mengelilingi matahari. Nah, peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi, dan revolusi setiap planet itu berbeda-beda. Adik-adik coba urutkan planet-planet tersebut berdasarkan ukurannya dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan gambar yang tersedia di halaman sebelumnya. Nah adik-adik, untuk urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar itu yang pertama adalah Merkurius. Jelas dia planet terkecil. Lalu Mars, Venus, Bumi, Neptunus,
Uranus, Saturnus, dan terakhir adalah Jupiter atau Jupiter. Planet apakah yang paling dekat dengan matahari? Ya, Merkurius. Lalu adik-adik, planet apakah yang berada jauh dari matahari? Yang paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Lalu adik-adik, planet manakah yang mengalami revolusi terhadap matahari yang paling lama? Dan mengapa alasannya? Di sini otomatis yang paling lama revolusinya adalah Neptunus, karena Neptunus ini terletak jauh dari matahari sehingga jarak yang ditempuh untuk satu kali mengelilingi matahari itu menjadi sangat lama. Nah adik-adik, kamu telah mengetahui bermain peran tentang tata surya. Kalian bisa membuat paling sedikit 3 pertanyaan tentang sistem tata surya nih. Lalu kalian tuliskan pertanyaannya di buku tulis kalian masing-masing dan kumpulkan pertanyaan yang telah kalian buat di setiap anggotanya dan daftar pertanyaan itu, dan lalu cari jawabannya dari berbagai sumber informasi. Nah, kalau kalian sudah masuk sekolah nih, kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian. Berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan beberapa hal baru yang menarik yang kamu temukan selama kegiatan. Lalu tuliskan beberapa kosakata baru beserta artinya. Lalu tuliskan juga beberapa pertanyaan yang kamu miliki tentang kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, mungkin fakta menarik yang bisa kita temukan adalah matahari itu sebagai bola api raksasa yang memancarkan sinar dan panasnya sendiri. Matahari tampak kecil oleh pandangan mata kita, padahal sesungguhnya ukuran diameter matahari itu 109 kali daripada diameter bumi. Jadi sangat besar adik-adik. Merkurius itu terletak paling dekat dengan matahari dan mempunyai temperatur rata-rata mencapai 430 derajat Celcius pada siang hari. Namun temperaturnya menurun drastis hingga minus 170 sampai 180 derajat nih adik-adik dalam pada malam hari. Itu ya, suhunya itu ternyata berubah drastis. Lalu planet Venus itu juga planet terpanas di tata surya. Temperatur permukaan Venus itu bisa mencapai 480 derajat Celcius karena planet ini ternyata diselimuti karbon dioksida yang bisa menyerap panas dan mencegah hawa panas itu terlepas kembali. Bumi sebagai planet yang kita tinggali merupakan planet air. Hal ini karena 70% permukaan bumi merupakan lautan atau perairan. Itu fakta-fakta pentingnya. Lalu kosakata barunya di sini ada astronomi. Artinya apa? Oh, ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Ada asteroid, itu benda langit yang letaknya ya di antara planet Mars dan Jupiter. Lalu satelit itu benda langit yang mengelilingi planet. Galaksi merupakan sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Lalu tadi ada kata-kata tata surya, itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, yaitu planet-planet yang mengelilinginya. Lalu ada komet, itu adalah benda langit yang bergerak menjauhi matahari dan memiliki ekor. Orbit adalah garis yang dilalui oleh planet dalam peredarannya mengelilingi benda lain yang lebih besar. Lalu planet adalah benda luar angkasa yang mengelilingi matahari. Sedangkan rotasi planet adalah perputaran planet pada porosnya. Lalu revolusi planet itu adalah perputaran planet tersebut pada matahari atau orbitnya untuk mengelilingi matahari. Nah, adik-adik bisa tuliskan nih pertanyaanku hari ini mengenai materi ini apa saja. Misalnya, mengapa planet-planet dalam tata surya tidak saling bertabrakan? Ya karena planet-planet itu tetap mengelilingi matahari dan tidak terjadi tabrakan karena matahari ini mempunyai gaya gravitasi terhadap planet yang beredar pada orbitnya.
Semakin aku tahu tentang semesta, semakin banyak hal yang ingin aku ketahui, Lani. Hingga kini masih banyak yang menjadi misteri yang terus diselidiki oleh para ilmuwan. Aku semakin ingin menjadi ilmuwan, kata Siti. Aku setuju denganmu, Siti. Aku kagum dengan kebesaran Tuhan yang menciptakan semua keteraturan ini. Apa yang aku rasakan saat ini mirip dengan yang dirasakan salah satu tokoh dalam cerita ini, Siti. Maukah kamu membaca cerpen ini lalu ceritakan kepadaku pendapatmu tentang tokoh ini? Nah, adik-adik, sebelum kita mengetahui cerpen yang mereka baca, apa itu cerpen? Cerpen itu adalah cerita pendek yang merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarangnya. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya itu berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi itu terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan dalam sebuah karangan. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Cerpennya berjudul Barisan yang Menyenangkan oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit yang cerah. Siang tadi gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei anak ayah, kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sambil tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya planet-planet bergerak lurus dan tidak bertabrakan satu sama lain? Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memiliki atau mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Nah, planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. "Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan nih." Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Itu tadi adik-adik cerpen atau cerita pendeknya ya. Nah, judul cerita fiksinya adalah Barisan yang Menyenangkan. Penulisnya adalah Ananda Naila. Nah, di sini ya kita akan belajar tentang tokoh utamanya. Tokoh utamanya adalah Tiara ya. Sifat dari tokoh utamanya ini memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan selalu bersyukur. Tindakan yang dilakukan, dia itu selalu memikirkan mengapa bumi dan planet-planet tidak saling bertabrakan. Nah, ini adalah gambar dari tokoh utamanya. Dan bagaimana pendapatmu tentang tokoh utama? Nah, di sini ya, Tiara itu selalu bersyukur atas kebesaran Tuhan dan selalu berusaha mencari tahu apa yang tidak diketahui oleh Tiara.
Bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Nah, karangan fiksi tersebut itu menceritakan tentang keingintahuan Tiara tentang tata surya ya adik-adik ya. Siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Ya, tokoh utamanya adalah Tiara. Lalu, siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Tokoh tambahannya adalah ayah dan ibu. Di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut adik-adik? Nah, peristiwanya itu terjadi di halaman belakang rumah Tiara. Nah, adik-adik gambarkan tokoh utama dan tempat dalam karangan di atas sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, gunakan kotak pada halamannya seperti ini ya adik-adik ya. Lalu gambar tokohnya ya, tokoh utamanya tadi kan Tiara, berarti kalian harus menggambar Tiara. Lalu menggambar tempat terjadinya cerita tersebut atau latarnya ya. Lalu berilah warna dengan menggunakan pensil warna. Lalu jelaskan gambar yang telah kalian buat di depan teman-teman kalian dengan percaya diri. Kalian buat ya di buku gambar kalian masing-masing. Apakah kamu dan teman-temanmu itu memiliki gambaran yang serupa tentang tokoh utama dan tempat dari karangan tersebut? Lalu dalam hal apa saja gambaran yang kalian buat itu memiliki kesamaan? Nah, mungkin akan memiliki kesamaan dalam hal tokoh dan latar tempatnya adik-adik. Berikutnya, bagian mana saja yang berbeda dengan gambaran teman-temanmu? Nah, di sini kalian amati nih, apa sih perbedaan dari gambar kalian dan gambar teman-teman kalian? Di sini misalnya contohnya adalah pada bagian penyajian gambar. Nah, mungkin ada warna-warna yang berbeda dari penyajian gambarnya. Apakah yang terjadi jika di dalam cerita tersebut tidak ada tokoh utamanya? Ya, maka jalan ceritanya ya tidak akan hidup, tidak akan ada ceritanya kalau tidak ada tokoh utamanya ya adik-adik ya. Berikutnya, apakah fungsi tokoh utama dalam cerita fiksi tersebut? Nah, tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul dan diceritakan nih. Tokoh utama ini berfungsi untuk menghidupkan jalan cerita. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Mungkin akan banyak ya adik-adik ya, akan agak lama nih karena materi yang kita pelajari agak banyak ya. Jadi kalian bisa download dulu, lalu kalian bisa saksikan pelajari di video pembelajaran Kak Citra ini. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.